Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari WhatsApp Group. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Di sini kita sudah memilih beberapa pertanyaan. Semoga saja bisa mengedukasi dan mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Langsung saja ya, pertanyaan yang pertama. Kenapa kangkung saya jadi menguning? Nah, sebenarnya untuk kangkung ini sudah kami buatkan video. Untuk lengkapnya nanti bisa dicek di sini ya. Kangkung menguning ini sebenarnya kalau disederhanakan itu ada dua penyebab. Yang pertama itu mungkin saja kekurangan nutrisi, dan yang kedua itu kekurangan sinar matahari. Sebenarnya jika tanaman kekurangan unsur tertentu, maka tanaman akan menunjukkan gejala yang berbeda. Tapi di Budik Damer ini kita anggap secara keseluruhan tanaman kekurangan nutrisi. Kenapa tanaman ini bisa kekurangan nutrisi? Karena kegiatan sipon yang berlebih. Seperti yang kita tahu, sipon ini kan mengeluarkan air yang ada di ember, lalu ditambahkan dengan air yang baru. Tentu saja nutrisi yang sudah terbentuk di dalam ember ini sudah pasti akan berkurang, sehingga tidak bisa memenuhi nutrisi yang memang diperlukan oleh tanaman. Kemudian, jika kangkung ini menguning akibat dari kekurangan sinar matahari, kalian harus perhatikan di mana kalian meletakkan ember. Jika misalnya kalian meletakkan ember secara indoor, ini kemungkinan besar akan kekurangan sinar matahari. Apalagi tanpa bantuan lampu khusus pengganti sinar matahari. Tentu saja kangkung akan menjadi menguning dan bisa kutilang. Nah, sudah jelas kan penyebab kangkung itu bisa menguning? Next ya. Adakah Mbak pupuk yang aman untuk tanaman kangkung? Rekomendasinya dong Kak. Nah, ini sebenarnya jawabannya sangat kompleks ya teman-teman. Pertama, kita harus tahu dulu kita akan menanam dengan menggunakan metode apa. Kalau misalnya kalian akan menanam menggunakan metode hidroponik, tentu nutrisi yang digunakan ini AB mix. Kalau misalnya secara konvensional, kalian bisa menggunakan NPK atau pupuk organik cair. Dan kalau aquaponik, sumber nutrisinya tentu berasal dari nitrat, hasil penguraian amonia yang bersumber dari kotoran ikan. Jadi kita harus ketahui dulu di mana atau metode apa yang akan kita gunakan. Nah, karena pertanyaan ini masuk di grup WhatsApp-nya Budik Damer, jadi kita anggap saja si penanya ini akan menanam di atas ember. Nah, kalau misalnya hanya menanam kangkung di atas ember, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menambahkan nutrisi. Karena nutrisi yang terbentuk dari penguraian amoniak menjadi nitrat ini sudah cukup terpenuhi. Ya, walaupun tidak sesempurna di aquaponik yang sudah dilengkapi dengan resirkulasi dan juga filterisasi. Kenapa saya katakan Budik Damer ini merupakan aquaponik yang tidak sempurna? Karena nutrisi dan juga bakteri yang terakumulasi ini nantinya akan berkurang jumlahnya akibat dari kegiatan sipon. Berbeda dengan aquaponik yang sudah dilengkapi dengan resirkulasi dan juga filterisasi. Bakteri dan juga nutrisi yang terbentuk akan terakumulasi sehingga dalam sistem aquaponik bisa menanam tanaman yang lebih bervariatif. Intinya, ketika kita ingin menanam tanaman di atas ember, kita perlu perhatikan sinar matahari yang cukup dan juga jangan terlalu sering sipon, tetapi tetap memperhatikan kondisi ikan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pagi ini mati 3 upacara. Kenapa ya? Apa harus kuras? Kemarin cuma ganti air 3/4 aja. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya sangat berat ya. Kenapa saya katakan berat? Karena banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, kita harus tahu dulu apakah yang bertanya ini baru tebar bibit atau sudah tebar lama. Jadi, kita harus lebih spesifik lagi dalam menyampaikan pertanyaan agar bisa diberikan solusi yang memang mendekati kunci dari permasalahan. Nah, karena kan kembali lagi analisis seseorang ini hanyalah referensi,
dan kalianlah yang harus pandai mencocokkan dengan keadaan kalian. Kita anggap saja yang bertanya ini baru selesai tebar bibit. Nah, mungkin saja persiapan airnya memang kurang matang, lalu juga perlu diperhatikan proses tebar yang baik dan benar, agar ikan tidak menjadi kaget akibat dari perubahan pH dan juga suhu yang signifikan dalam waktu yang singkat. Tapi perlu diperhatikan juga apakah yang gantung ini lebih dari setengah populasi atau tidak. Kalau misalnya setengah dari populasi, ini bisa terjadi akibat dari kualitas air. Namun perlu diperhatikan juga apakah hal ini terjadi setelah kita melakukan sipon. Dan kita perlu tahu seberapa banyak kita melakukan sipon. Kalau kami, seperti di video-video sebelumnya, kami tidak pernah melakukan sipon full atau kuras penuh agar pH air di dalam ember ini tidak berubah secara signifikan, sehingga ikan lebih mudah beradaptasi dan tidak menjadi stres, kecuali memang kondisinya darurat atau mendadak. Atau untuk kalian yang mungkin terbiasa melakukan sipon penuh dan ikan lelenya tidak mengalami stres, ya mungkin ikannya sudah terbiasa dengan kondisi air seperti itu dan juga pH air yang segitu-segitu saja. Kami tidak bisa melakukan sipon penuh selain dari takut ikannya akan mengalami stres, karena kami menanam tanaman yang memerlukan nutrisi. Kemudian kemungkinan yang ketiga memang berasal dari bibitnya. Kami tetap menyarankan kalian untuk datang langsung ke penjualnya. Ya, walaupun memang ada yang mengatakan bahwa mereka membeli bibit secara online tapi sehat-sehat saja. Ini juga demi kenyamanan kalian sendiri sebagai customer. Kalian berhak mendapatkan bibit yang berkualitas dari penjual yang berkualitas. Karena ini bukan ajang pamer atau apa, ini juga demi kenyamanan kalian dalam berbudidaya. Jadi, untuk permasalahan seperti ini diperlukan informasi-informasi yang lebih lengkap. Tapi, untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sudah saya paparkan tadi. Semoga ini bisa menjadi referensi dan kalian bisa mencocokkan dengan kondisi kalian sendiri. Lanjut ya. Kalau media tanam bagusnya apa ya? Saya dapat paketnya dikasih arang aja, disuruh pakai tisu, tapi tisunya jadi rontok berceceran di air. Itu nggak apa? Nah, kalau berbicara tentang media tanam, kita harus tahu dulu apa yang akan ditanam. Karena ini membeli online dan paketnya itu berisi arang dan juga penjualnya menyuruh menggunakan tisu, kemungkinan besar yang ditanam ini adalah kangkung. Kita anggap saja yang bertanya ini akan menanam kangkung di dalam sistem Budidammer. Nah, sebenarnya jika hanya menanam kangkung, ini tidak perlu memikirkan media tanam yang ribet-ribet, hanya menggunakan arang saja. Kalau kami pribadi, kami lebih senang menyemai di luar sistem menggunakan tanah. Jadi ketika kangkung itu berumur 5-7 hari, baru kami pindahkan ke dalam sistem Budidammer. Dan kangkung kami letakkan di tengah, lalu kami tambahkan arang seperti ini. Jadi arang ini hanya sebagai penyangga ya teman-teman. Dan juga perlu diperhatikan agar akar kangkung itu menyentuh air. Jadi ketika akar menyentuh air, tanaman kangkung sudah pasti tumbuh. Tetapi perlu diperhatikan untuk nutrisi dan juga kebutuhan sinar matahari. Next. Tebal 50 sudah sebulan. Tak ada yang gantung atau upacara. Barusan sipon dan disaring, ikannya ternyata tinggal 12. Apakah karena kanibal ya? Berapa lama harus disortir? Nah, jika ditanya berapa lama harus melakukan sortir, sebenarnya 14 hari saja kita sudah bisa melakukan sortir. Karena sudah pasti ada perbedaan pertumbuhan di dalam ember. Untuk kasus hilangnya lele ini, kita juga harus tahu sudah berapa lama tidak melakukan sipon, tidak melakukan sortir, dan juga jumlah pakan yang diberikan. Nah, kemungkinan terbesar yang terjadi ini adalah kanibal, apalagi ditemukan sisa-sisa tulang ikan. Kalaupun misalnya tidak ditemukan sisa-sisa tulang ikan, bisa saja ikan tersebut loncat dan dibawa oleh predator lain. Dan misalnya sudah memasang jaring di atas ember seperti yang kami lakukan ini, bisa saja memang terjadi kekerasan di dalam ember akibat dari perbedaan ukuran di dalam ember. Nah, kita juga belum tahu seberapa banyak pakan yang diberikan ini, apakah sudah mencukupi atau belum.
Tapi kemungkinan besar hal ini terjadi akibat tidak pernah dilakukannya sortir. Lanjut lagi ya. Kenapa ya Mbak, pakan kok dibedakan ukurannya? Bukankah semakin kecil jenisnya, kandungan proteinnya semakin tinggi dan bagus? Nah, sebelumnya saya sudah pernah sharing juga tentang pakan. Kalau misalnya kita membandingkan antara PF1000 dan 781, ini dari segi ukuran saja sudah berbeda. Dan tentu untuk kandungan proteinnya lebih tinggi yang PF1000. Sehingga harga PF1000 juga akan lebih tinggi dibandingkan 781. Tetapi jika 781 ini dibandingkan antar tipe yang min 1, min 2, dan min 3, kandungan protein yang dimilikinya itu memang sama-sama sudah di atas 30% dan juga kandungan nutrisi yang lainnya itu sama. Tetapi karena ukurannya yang berbeda, inilah yang menyebabkan variasi harga di antara tipe tersebut. Karena di pertanyaan ini tidak dijelaskan ikan apa yang akan diberikan makan, jadi ada 3 faktor penting yang perlu diperhatikan. Ini menurut kami sendiri ya. Yang pertama adalah tipe dan juga ukuran pakan, yang kedua itu jenis ikan, dan yang ketiga isi kantong masing-masing. Jadi kalau untuk kami di sini, kami sudah jelas ya, hanya memelihara ikan lele, dan kami sudah mengatakan sedari awal kalau kami hanya menggunakan 2 jenis pakan saja, yaitu 781-1 dan 781-3. Ini tentu saja kami sesuaikan dengan ukuran lele yang kami pelihara dan juga kantong kami masing-masing. Saya sih sederhana saja ya, karena kita kan urban farming. Jadi kita sesuaikan lagi dengan kondisi kita, terutama isi kantong. Jadi ketika kita misalnya punya pakan ukuran sekian, kita usahakan mencari ukuran lele yang memang cocok dengan pakan yang kita punya. Kalau menurut kami, pakan 781 ini karena sudah memiliki kandungan protein di atas 30%, jadi pakan ini memang cocok diberikan kepada lele. Dan kalau misalnya kalian mau mencari pakan yang memiliki kandungan protein di bawah 30%, tentu kalian membutuhkan pengalaman yang lebih. Bagaimana agar nafsu makan ikan tetap terjaga dan pertumbuhan ikan tetap optimal. Jadi sebelum pakan diberikan, ingat dibibis terlebih dahulu ya, demi kenyamanan ikan. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum dikalibrasi, pH meter sudah digunakan. Apakah dampak terhadap alat tersebut ya Mbak? Sebenarnya dulu kami punya teman. Nah, teman kami ini tidak mengetahui alat pH meternya ini harus dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Tapi dia gunakan saja dulu tanpa dikalibrasi. Setelah kami cek, ternyata alatnya belum dikalibrasi. Dan tentu kami harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Dan setelah dikalibrasi, ternyata kondisi alatnya ini masih berjalan dengan normal. Kalian boleh mengkalibrasi alat yang belum dikalibrasi, walaupun sudah digunakan. Karena tujuan kalibrasi ini kan untuk mengetahui kondisi alat, apakah alatnya ini masih bagus, perlu diperbaiki, atau malah diganti. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir dan ada 2 pertanyaan yang memang saling berkaitan. Jadi akan saya jawab sekalian ya. Apa di ember juga berlaku pakan ikan 3% dari berat? Dan yang satunya lagi, Takaran 80% kenyang, pakai perasaan aja ya Mbak Novi. nah untuk pertanyaan 3% ini apakah berlaku di dalam ember? Tentu iya kalau misalnya kalian mau menggunakan. Tapi kalau kalian tidak mau menggunakan juga tidak apa-apa. Karena kita kan hanya urban farming. Hasilnya juga akan kita nikmati sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan hitung-hitungan boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Nah, untuk hitungan 80% kenyang ini sebenarnya boleh-boleh saja ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita kan hanya berurban farming. Kalaupun kalian hanya memberikan pakan, misalnya sampai lele kenyang, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk kami cenderung ke 80% kenyang. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada ikan agar dapat menghasilkan enzim-enzim yang dapat membantu pencernaan ikan, agar penyerapan nutrisinya lebih optimal, terus juga pencernaan ikan tidak terlalu penuh, pakan juga bisa lebih hemat, dan tentunya pertumbuhan ikan akan lebih optimal. Maka dari itu, saya selalu mengatakan, berikanlah makan ikan secukupnya.
Dan secukupnya yang saya maksud di sini adalah 80% kenyang. Untuk menghitung jumlah pakan 3% dan 80% kenyang, kalian bisa menggunakan aplikasi yang kalian bisa download di HP masing-masing. Tentu sebelum menghitung itu, kalian harus mengetahui dulu berapa bobot ikan yang kalian punya. Nah, dengan terjawabnya pertanyaan tadi, itu sudah menutup sesi Q&A yang kedua kita. Mungkin nanti lain kali kita bisa mengadakan Q&A tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Semoga apa yang saya tadi sampaikan bisa menjadi referensi untuk kalian dan kalian mampu menganalisis permasalahan kalian secara mandiri dan mencocokkan dengan kondisi kalian masing-masing. Sekian dulu video sharing hari ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.